Tinggal satu belok lagi nih. Ini kan kamu dari tadi nunggu-nunggu kan? Ya, iya. Sampai di mana? Sampai di mana nih? Lihat nih. Hotelnya ini. Jam 7.32. Jam 7 lewat 32 menit waktu malam hari. Sampai salah sampai. Selamat datang di Kota Depok. Tapi Wisma Makara. serem kali ini, Bang. Iya, tapi ada kolam renangnya nggak? Harusnya ada, Ran. Pertanyaan kedua adalah apakah kamar kita nyaman nanti di atas? Mudah-mudahan karena tampilan hotelnya seperti ini yang cukup unik. Unik atau serem ini, Bang? Mudah-mudahan cukup membayar capek kita nih setelah perjalanan hampir 12 jam. Oke. Di rencana awalnya sebenarnya kami diagendakan untuk berangkat sedikit lebih pagi, yaitu kurang lebih tepat jam 6. Kami berencana untuk berangkat langsung ke Depok. Tapi karena satu dan lain hal akhirnya sedikit delay, yang mana ada agenda-agenda mendadak. Salah satunya adalah ada beberapa equip dari atlet-atlet kami yang ternyata belum terpenuhi secara utuhnya, sehingga kami secara terpaksa harus menunda sekian jam untuk proses pemberangkatan menuju Depok. Gila, Sel, kamu capek bener, Sel. Tidur kamu di sepanjang jalan, Sel. Pelan-pelan. Sementara tunggu sampai aku parkirkan mobil ya. Bagus juga ya. Kayaknya bagus nih. Bagus ternyata yuk. Hotelnya bagus yuk. Lumayan lah hotelnya, layak ini harusnya. Bisa membayar capek kalian. Sudah ada 2 kamar dibagi untuk 5 orang. Yang pertama 402 diisi oleh Audia, Marcel, dan Gayu. 403 diisi oleh Kirani dan Kaliza. Jelas? Yang kedua, aku akan segera memesankan makan secara online. Jelas ya? Kamar Gayu, Gayu, Audia, Marcel 402, Kirani, Kaliza 403. Oke. Tidak lupa aku ingatkan kembali, setelah makan selesai segera kumpulkan handphone di kamarku. Setelah itu segera istirahat. Tidak ada lagi bercanda, tidak ada lagi main-main. Kita capek perjalanan panjang. Mungkin kendala pastinya adalah saya cukup mencemaskan perihal energi yang terbuang. Dikarenakan beberapa atlet ini sebagai perjalanan pertama mereka keluar Pulau Jawa, serta menggunakan transportasi darat, yang mana saya hanya mencemaskan di bagian itu saja. Dari energi yang terbuang, istirahat yang sudah pasti tidak cukup selama perjalanan. Sampai di sini paham? Ada pertanyaan? Oke, silahkan. Ini kamarnya Kaliza, Kirani, ini kamar Gayu, Audia. Tolong Yayu dipandu adik-adiknya ya. Jangan membuat kegaduhan-kegaduhan yang nggak penting. Kasihan, di hotel ini banyak penghuni-penghuni lain ya. Silahkan barangnya diberes-beresin, kita naik lift di sini. 403 ada. 403? 402. 402 itu siapa? Gayu ya? 402 Gayu? 4010. Oh ini nih belok kanan ini. 405. 402, aku 404. Nah ini aku nih 404 nih. Ya. Capek. Sangat capek sekali. 402 kan yuk? Ya. Yuk.
apa kita kali ini? Lumayan. Iya tahu. Iya aku juga udah nonton. Halo guys, hari ini aku akan bertanding di FISIP UI Open, akan melawan Ibnu Abbas dari klub Eva Sanjaya. Doakan saya supaya menang. Perasaan kamu bagaimana sekarang? Deg-degan. Deg-degan ya? Udah cek jantung belum? Belum. Denyut nadi berapa sekarang? 200-an. 200-an ya? Luar biasa sekali. Semangat nih, Audia akan pertama kali main, nanti disusul nanti sama Marcel di jam berapa, Sel? 12. Jam 12 ya. Mending di khatulistiwa tanahku Indonesia. Ribu pulaunya, ragam sukunya, satu jua raganya. Indonesia, Indonesia, aku bangga menjadi anak Indonesia. Penonton hampir bertanya, harapannya semoga Sedang mengurusi hal-hal yang berkaitan dengan BPJS. Pertanyaan pertama, sudah panas? Sudah. Yakin? Pertanyaan kedua, kenapa? Gak enak, gak kayak biasa nih. Memang kayak biasa, dengerin Gak baik-baik. sampai belakang. Nekat aja, ini masalah lapangannya memang terlalu luas. Ya itu lapangannya. Karena lapangannya ini terlalu besar lah menurut saya. Dan susah juga untuk adaptasinya. Jadi kamu nggak usah takut masalah karakter bolanya lambat. 3, 20 Jadi kenceng aja, tenagain aja. Mungkin nggak mungkin out. Ketiga agak gesit sedikit, kakinya aktif. Kita cari-cari dulu celahnya. Nanti aku tarik dari belakang ya. Oh, teriak-teriak dari belakang. Berani tinggi sampai belakang, jangan buru-buru. Lawan, maju cepat. Bagus. Biar siap lagi. Lawan. Hey. Rasanya performa Audia ini sepatutnya dapat mengimbangi permainan musuh. Selanjutnya untuk Aurora. Itu yang pertama. Yang kedua, setelah kamu ngebuang sebelah kiri, agak maju sedikit. Jangan terlalu siapnya agak terlalu belakang, pasti tiba-tiba turun. Dan kebanyakan dominan silang, jadi setiap kamu ngangkat sebelah kiri, jagain area silangnya itu pokoknya dijaga. Setengah ke depannya ada. Kakinya aktif dong. Oh. Siapa yang nyerang, dia yang menang ini.
Belum selesai, Au. Pengaruh banget. Jadi Apa yang membuat kamu kepengaruh? malah jadi lebih grogi. Contohnya ketika mereka bilang apa gitu. Pas dia nyorakin itu saya kayak terasa kesal gitu. Au. Apa-apa. Sabar. Ya, dia lebih lincah dari saya. Habis itu dia bolanya itu sering ngebacok. Jangan buru-buru, konsentrasi. Mantap. Gila. Pede Audia, pede. Keren. Kontrol. Out, out. Sabar, nggak apa-apa dong. Hah? Nggak bisa teriak. Nggak bisa teriak, nggak apa-apa. Dengerin baik-baik. Out. Tempo main sudah bagus. Ingat, area setengah ke depannya dicepetin aja. Kalau misalnya dia silang-silang, stopnya lurus dulu. Jangan tiba-tiba kamu ladenin silang-silang lagi. Jangan. Pas aku Itu yang habis pertama. servis kok kakiku agak ke belakang ke kiri nggak apa-apa kan? Nggak boleh, yang penting jangan di garis. Itu yang pertama. Yang kedua, setelah kamu servis, jangan terlalu jauh-jauh mundurnya, standby aja di tengah. Tenaganya udah mulai nggak ada. Sekali-sekali direlin nggak masalah. Berani. Ya. Ya itulah, pokoknya tetap semangat, tetap berjuang. Ini karena belum bisa aja nih juara. Ya, saya bisa bayangkan bahwa setelah proses yang panjang, setelah persiapan yang panjang, lalu dia harus menerima kekalahan di babak pertama, di hari pertama, dan dia satu-satunya di antara teman-teman atletnya yang lain. Saya bisa bayangkan bahwa itu cukup berat ya. Di 85 Muhammad Jadi Murani Asidik dari SDN Mahamadiyah 05 Pondokopi berhadapan dengan Marcel Arjun Abed Tio Sitopul dari SDN 3 Bandar Jaya BB Indo 5 Bang Bangkok. Kedua pemain bertanding di lapangan 5. Muhammad Jari Mutakin Asidiki. Oke, dari mana tadi lawannya, Sal? PB Pondokopi Badminton Club. Dengerin baik-baik. Ini kamu aku tinggal. Main sebebas-bebasnya, main senyaman samanya, dengan catatan punya tanggung jawab di lapangan. Lukis terserah gimana secantiknya apapun nggak masalah. Yang penting jangan tiba-tiba catnya tumpah. Maksudnya kamu tiba-tiba ngereliin terus mati itu sendiri, jangan. Lumayan untuk adaptasi. Nanti kita buat main besok jadi lebih maksimal. Paham? Ini aku tinggal, aku mau nge-shoot kamu video. Oke? Berdoa dulu. Di record. Jelas? Berdoa dulu baru diajar lagi ya.
Selanjutnya Karena lapangannya nggak terlalu licin, cuman lampu-lampu di sebelah kanan kiri tuh nyilauin mata banget. Jadi nggak leluasa kalau bola-bola lambung. Kalau masalah enak, cuman netnya agak beda sama net yang biasanya latihan, menurut saya. Kenapa net yang biasa latihan sama ini bedanya apa? Menurut saya ini agak kurang tinggi aja, Kurang tinggi atau ketinggian? kurang tinggi. Oh, kurang tinggi. Oke. Jadi lawannya motong-motongnya cepet banget. Dia kurang optimal aja ya, kurang ngeluarin performa terbaiknya. Mental. Mental. Saya tuh paling deg-degan kalau dipanggilnya itu aja. Setelah itu udah nggak lagi. Kalau pas dipanggilnya doang ya. Kalau dipanggil sama bapak gimana kira-kira Sel? Jangan. Di babak pertama dia menang dengan cukup mudah. Mungkin itu sebagai bisa dimanfaatkan untuk seorang Marcel beradaptasi dengan venue dan semacamnya, karena sebagai informasi bahwa kita tidak sempat latihan di venue yang sama. Kita mau kemana sekarang? Siang ini agenda kita adalah makan siang karena tenaga sudah cukup banyak terkuras setelah mendampingi atlet-atlet tercinta yang mana walaupun salah satunya harus menerima kekalahan tapi tidak masalah. Cukup dengan latihan, tidak hanya cukup sih, pastinya harus dengan latihan lebih giat lagi, lebih rajin lagi dan lebih semangat lagi. Selamat pagi. Baik, sebelum latihan, mari kita berdoa menurut agama dan chain masing-masing. Berdoa dimulai. Hari kedua kami di Depok. Pagi hari ini agendanya adalah hanya kelicahan sedikit-sedikit, tidak banyak juga. Lalu ditambah setelah itu ada shadow-shadow di tempat. Intinya untuk merelaksasi kaki agar tidak terlalu kaku, khususnya buat Marcel nanti sore akan main. Lalu dilanjut setelah itu kami akan rekreasi sedikit, memanfaatkan fasilitas hotel yaitu dengan bersepeda, sembari melihat-lihat situasi dan fasilitas apa saja yang ada di Universitas Indonesia. Setelah sepeda-sepeda, baru kita cooling down, sembari merelaksasi diri lagi, yaitu berenang. Kembali dengan tujuan untuk memanfaatkan fasilitas yang ada di hotel ini. Jelas? Sebelum itu silahkan warming up dynamic. Saya aminkan target-target secara tidak tersirat itu tentu saya aminkan ya, karena saya sebagai pelatihnya dan kebetulan saya yang secara khusus mendampingi mereka. Untuk saya pribadi, saya tidak mau muluk-muluk untuk memberi target jangka panjang. Yang saya pastikan dari awal, saya menikmati segala bentuk prosesnya. Tidak secara frontal saya gamblangkan bahwa target saya pribadi kepada anak-anak untuk meraih sampai di babak semifinal, tentu tidak. Yang dimana sudah pasti
itu akan sedikit memberi beban untuk mereka semua. Ya, terakhir gerakannya yang sebaik-baiknya. Siap. Go. 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 Sebenarnya bukan kali pertama untuk mereka ikut kejuaraan di luar kota, tapi ini adalah kali pertama untuk mereka full tim ikut kejuaraan di luar kota. Sebagai pengalaman pertamanya mereka ikut kejuaraan bersama-sama dengan teman-temannya secara full tim, sehingga mungkin itu yang membuat antusias mereka over. Yang dimana saya melihat seperti ada aktivitas-aktivitas yang seharusnya tidak perlu. Contohnya gadget. Ketergantungan akan gadget ini rasanya sudah berlebihan, yang dimana seperti halnya waktu-waktu istirahat yang harusnya bisa mereka manfaatkan, tapi terselingi oleh aktivitas gadget bersama teman-temannya. Tapi saya anggap bahwa mungkin ini salah satu bagian dari antusiasme mereka secara bersama-sama mengikuti kejuaraan ini. Secara khusus sebenarnya kami tidak mengatur bahwa ada suatu larangan yang mana gadget sementara dihilangkan dulu dalam menjalankan kejuaraan ini. Tapi saya mengira bahwa mereka ini kan sudah cukup besar, sudah memiliki tanggung jawab masing-masing, yang mana sekiranya sih hal-hal seperti itu bisa disingkirkan, hal-hal seperti itu tidak perlu dilakukan. Seperti contoh aktivitas gadget ketika mereka sedang ada di venue, yang mana mungkin eloknya adalah mereka bisa menilai teman-teman atlet dari luar Lampung, karena seperti kita tahu bahwa atlet-atlet dari luar Lampung tentunya memiliki kualitas yang berbeda, memiliki karakter yang berbeda. Baiknya mungkin mereka bisa menilai atlet A memiliki karakter main seperti ini, atlet B ada hal baik yang bisa mereka contoh dan semacamnya. mainnya nggak banyak mati, maksudnya mainnya tenang-tenang aja gitu, karena Gregoria Mariska kan memang terkenal juga nggak terlalu tegang gitu kan, nggak terlalu buru-buru. Aku udah mulai ngikutin alurnya Gregoria Mariska. Selamat sore guys. Sore. Kita sekarang sudah bersama Ngabers ya. Sudah bersama Ngabers Lampung yang baru dicukur. Lihat model rambutnya apa ini bro? Ini low fat. Low fat. Iya, tapi ini Rendah lemak gitu ya? iya. Ini tidak jadi. Tapi kira-kira potongan rambut ini kira-kira membawa hoki nggak yuk buat nanti kamu main ya? Insya Allah. Insya Allah ya. Ya, Tuhan berkati ya yuk. ya bukan. Ini dia si Tompul. Bagaimana perasaan kamu akan bermain sore ini si Tompul? Senang sekali. Senang sekali.
161. Marcel Arjun Abednego Sitompul, SDK 3 Bandar Jaya, PB Indo Prima Badminton, berhadapan dengan Muhammad Bintal. Segera dipertandingkan. Dibelokin aja, jangan dibanting. Ya, tidak terlalu tegang. Enggak kok, enggak terlalu berat musuhnya. Masih bisa ini sebenarnya. Yang pertama, yang kedua, nih yang kedua ya, kurangin di area arah kanannya itu dikurangi. Lebih banyak turun, lebih banyak nyerang. Mau itu turunnya drop shot, mau itu turunnya nembak, nggak masalah. Ketiga, kalau misalnya diserang jangan tiba-tiba berbanting, dibikin lari aja. Berhubung Joshua Blessing Lion dari Krisna Badminton Haryanto tidak hadir, maka Alvin Ivan Mamangke dari Jenny Putra Batam dinyatakan non-PO. Nggak apa-apa, dicepetin, temponya dicepetin lagi Sel. Kalau kamu ngerasa ini lapangan angin, sama musuhnya juga. Yang pertama, yang kedua, maksudku di bawah tempo cepat itu bukan kamu yang gerasa gerusu. Ada nyerangnya, ada nurunin bolanya, bukan sebelah kanan tiba-tiba monoton kamu ke kanan aja. Iya bener, memang area setengah ke depannya justru lebih gampang buat kamu. Dianya jelek tapi bukan kanannya. Lalu kalau misalnya kamu kecolong dari sebelah kanannya, jangan tiba-tiba kamu di-clear lagi, jangan dipanjangin aja. Backhand dia dari setengah ke belakangnya juga nggak bagus-bagus amat. Dari tadi kamu disetir di area depannya, jangan mau disetir, kamu yang harus pegang peranannya. Setengah ke depannya itu harusnya kamu yang pegang, kamu yang olah-olah. Tadi waktu poin pertama kedua itu kayak begitu sebenarnya poinnya. Jangan dirubah lagi. Kalau misalnya mati, sabar, tenang, konsentrasi, jangan buru-buru. Ya, lebih tenang lagi. Ayo satu-satu aja, pikirannya satu-satu. Konsentrasi Sel, jangan buru-buru. Tembak. Nice, nice, nice. Sudah benar. Itu yang maksudnya, ya. Sudah benar, nggak apa-apa. Dar. Dia itu agak lambat kalau ngambil bola sebelah kiri di lob serang. Siap. Hei, sabar. Ya gara-gara itu tadi sih dia udah ngebaca. Pasti lawan saya ini ngincer kirinya saya. Jadi dia udah siap dari awal. Bakal pengen diserang kirinya. Nice. Bisa. Serius Renat Widya, Sekolah Murid Merdeka. Sabar Sel. Rumusnya adalah bukan kamu rallying, nggak guna. Ini banyak angin, kalau kamu naikin sana sini kemana-mana bolanya kalau di udara itu diturunin. Dari tadi poinnya adalah nyerang, bukan kamu rally. Kamu stres masalah dari sebelah kanan sini gara-gara angin, sama musuh juga kayak begitu. Poin masih sedikit loh, selisih 1, selisih 2, ngapain marah-marah, nggak guna. Kalau kamu stres, ini aku tinggal sekarang juga. Masih mau usaha atau nggak kamu? Udah jauh-jauh sampai ke sini cuma gara-gara 1 poin terus. Jangan banyak emosi dan jangan terlalu over. Siap. Kalau out aku kodein. Terus kayak gitu, cepet turunin angin ini. Bagus. Ayo cepetin Sal. Capek dia. Resiko. Kamu naikin lari sana kemari, angin. Bolanya malah kemana-mana ngawur. Ya. Ada bola kayak barusan setengah gitu dipotong, sikat, hajar. Dapat poin, selesai. Konsentrasi lagi, mulai lagi dari awal. Tidak perlu aneh-aneh, tidak perlu gaya-gaya dulu. Jelas? Dari tadi main sangat polos, sangat bagus. Main pasti. Bisa dimatiin sekali, ya udah hajar aja sekarang. Lalu kalau misalnya kamu nyerang-nyerang dari tadi masih hidup, sabar. Dibikin lari lagi. Ingat, dominan kiri, bukan kanan. Beberapa kali ngelop ke area sebelah kanannya pasti out ke kiri. Ya kan? Berarti itu dikurangi.
turuninya kanan kiri, pokoknya yang jelas dibikin lari. Siap-siap, ini kamu servis, udah yakin pasti diserang. Oke, berdoa dulu, sabar, satu demi satu dinikmatin. Ayo Sel. Aku takut-takut aja sih bola-bola out gitu. Cuman gara-gara dimulai dengan berdoa, jadi semuanya bisa berjalan dengan lancar. Kamu yang pegang setengah ke depannya, kamu, jangan dia. Taruh. Maju, maju. Mantap, langsung dia aja. Sip. Nyerang nanti. Ya, kamu kurang tinggi sampai belakang. Balas. Bagus. Itu salah dia kalau dia nurunin kayak begitu, salah dia. Udah nggak berani itu. Der. Nih, dengerin. Dari tadi kan nyoloknya masih sebelah kanan kamu. Dia tuh nggak berubah polanya. Ingat, kalau misalnya kamu ketinggalan dan kelewat sebelah kananmu, dipanjangin. Maksudnya, jangan tiba-tiba kamu di-clear lagi. Tetap dipanjangin kayak biasa, didatarin kayak gitu. Itu satu. Yang kedua, ingat, setiap kamu servis udah pasti dia nurunin bola. Sudah sangat jarang dia untuk ngelop-ngelop. Tinggal setiap kamu dari setengah ke depannya. Yang ketiga, tetap polos kayak begitu. Ada nongol, netting aja. Nggak usah nanti dulu ya, gaya-gayanya nanti dulu. Ya, konsen satu-satu. 10. Bisa ya, jangan dirubah polanya. Terus nyalinya gede dong, nyalinya dong. Tetap polanya tetap. Sabar, sabar. Agis Perjuangan, Champion Klaten. Nih, ini yang silangnya berarti dikurangin, coba dilurusin aja. Randik Sekayu, Muhammad Raza Arya, Kaipi Bandung. Buang. Untuk segera Buang Sel, buang. Maju, maju, maju. Sel. Siap, siap. Hati-hati dia ngelop ini sekarang. Bolanya lambat soalnya, hati-hati. Awas direliin, siap. Pintar. Siap. Oke, di Marcel Arjun Abednego Sitompul. Pada kejuaraan kali ini dia berhasil menang 2 kali. Dia berhadapan dengan salah satu klub besar di Indonesia, yang mana itu sebagai kejutan juga. Yang saya tidak bisa pungkiri bahwa ternyata Marcel berhasil melewati rintangan itu. Puji Tuhan ya, saya bisa menang di pertandingan kali ini dengan bermain semaksimal mungkin. Walaupun itu sebelum mulai pertandingan saya terlalu panik. Apa yang membuat kamu panik, Sel? Karena ketemu klub-klub besar, Jaya Raya. Jadi guys, kecuali Khaliza dan Marcel, Audia Kirani Gayu berangkat lagi pagi jam 6. Upayakan sebelum jam 6 sarapan sudah diantar, mungkin malam betul bilang. Dan lalu Khaliza dan Marcel tidak perlu langsung sarapan. Ketika sarapan sudah diantar, bisa istirahat dulu, dimanfaatkan, baru setelah bangun sekitar jam 8 baru bisa boleh sarapan. Ada nggak yang gini di Lampung? Tidak ada seperti Mas.
Tidak ada. Tolong Bupati Lampung. Bagaimana perasaan kalian ketika pertama kali ke tempat ini? Kedinginan. Kedinginan ya? Suhu 17 derajat. Iya, nggak apa-apa Sel, karena menang ya. Jadi kedinginan itu wajar. Guys, Jadi begini, karena kebersihan sebagian dari iman, betul? sebagian dari Mas Farid. Iya. Jadi kita malam ini kerja sosial, betul? Apa itu kerja sosialnya? Ini seperti yang ada di hadapan teman-teman semua. Nah, kami mencuci apa? Mencuci pakaian kami plus pakaian itulah. Jadi terciptalah anak-anak yang berbakti kepada Mas Farid. mana kan? Jauhan belum? Iya, Kamu tahu jam berapa? Kamu tahu jam berapa? Udah kan, gak usah sarapan kan, langsung berangkat aja kan? Halo, selamat siang semuanya. Jadi hari ini adalah hari ketiga pelaksanaan FISIP UI Open 2024 dan saya di sini sudah bersama tim dari Indoprima Badminton Club yang akan berlaga siang ini pada pagelaran tersebut. Adapun untuk hari ini atau di hari ketiga ini yang akan bertanding adalah Kaliza Azhara Agustina dan juga Marcel Arjun Abednego Sitompul. Sitompul ya, seperti itu. Dan karena hari ini mungkin kalau misalkan secara cuaca kita lihat bersama-sama, ini adalah cuaca yang cukup terik. Jadi ya kita harus mempersiapkan diri dengan banyak meminum air merah karena air putih itu sudah membosankan. Kita lihat ini orang ini mau kemana. Kita lihat Tintin. Oke, menyala rambutku. Ya seperti itulah kurang lebih ya kelakuan di negara perindapan. Guys, aduh gelis ternyata guys. Dan kita sedikit dulu berbincang dengan para manusia purba ini ya di belakang ini. Halo teman-teman. Bajunya bagus sekali ya hari ini ya. Terutama Kirani sama Kaliza ini memakai baju baru dari Indoprima Badminton Club, disponsori oleh apa itu becannya? Putra Baru Sport. Jadi nggak ada komentar nih. Selamat siang. Waktu menunjukkan pukul jam 2:11 yang mana saya rasa ini cukup mepet menjelang jam pertandingan Marcel Arjun Abednego Sitompul. Mudah-mudahan saya bisa melakukan lebih baik lagi di hari keesokan harinya. Dan sementara itu mohon doanya untuk atlet saya tercinta Marcel Arjun Abednego karena akan bermain di babak 64 besar dan kali ini yang sudah bisa dipastikan bahwa dia akan berhadapan dengan musuh yang jauh lebih berat tentunya. Mudah-mudahan kita bisa menemukan jalan keluarnya dan bisa main maksimal hari siang ini. Amin. Ben. 9 Marcel Arjun Abednego Sitompul, SD Kristen 3 Bandar Jaya Lampung, PB Indoprima Badminton Club yang akan berhadapan dengan Violi SMP Sutomo Badminton. Angin atau berat bolanya? Green. Kalau emang di area sih sebenarnya emang agak angin jauh lebih berat. Satu-satunya cara adalah lebih banyak nurunin bola. Tapi jangan buru-buru. Waktu pas pembukaan kamu buka dulu aja. Tiba-tiba dibuang dulu yang jauh. Biar dianya bergerak dulu, jauh dulu. Baru setelah itu diturunin. Tempo mainnya persis sama kayak kemarin, Sel. Cuma yang ini hati-hati depannya. Agak ada tenaganya soalnya.
Turun. Taruh. Bagus. Bagus. Sel, ini aku ingetin baik-baiknya ya. Ketika kalau misalnya kita punya kendala masalah angin yang mana bikin kita nggak nyaman, jangan terlalu fokus sama itu seolah-olah jadi alasan kamu dari tadi sepanjang pertandingan. Jangan. Saya percaya bahwa pengaruh mental itu ada. Yang dimana ada faktor-faktor tertentu yang mengganggu saat partai Marcel berlangsung, dan saya tahu sekali bahwa itu terganggu. Itu seolah-olah menjadi sebuah alasan besar bagi Marcel mengapa dia main seburuk itu di hari tersebut. Yang kali ini ada kesempatan kamu. Angin memang agak ke sono. Kedua, masih ada jalan. Caranya seperti tadi, dapat bola kencang, ngawur. Ya kan? Tiba-tiba dapat 3 poin. Berarti masih bisa, Sel. Jangan kamu tiba-tiba ngurusin itu aja, masalah itu aja. Konsentrasi di lapangan, pasti ada jalannya. Coba. SMP Negeri 1 Sel, Cilimus. udah putus asa apa? Tangki Arena Hah? Bandung. Cuma gara-gara dari tadi kamu mati satu pukul, buset, kagak ada usahanya. Upayanya nggak ada, kerja kerasnya nggak ada. Udah nyerah, udah sampai sini udah puas apa? Ayo dong, Sel. Polanya dia tuh cuma satu pukul turun, satu pukul naik, satu pukul turun, udah begitu aja. Tapi kalau misalnya kamu dominan nurun-nurun kayak begitu mah disetir. Terserah kamu pakai raket apa aja. Aku cuma butuh pola main kamu dirubah, Sel. Minimal usaha dulu lah, usaha dulu. Masa udah nyerah kayak gini aja? Sepertinya terlalu panik. Habis itu jorok-jorok sendiri, out-outin bola dan nggak karuan. Turun. Jangan di stop tapi dibanting. Ya itu sama seperti sebelumnya, sangat berdampak. Lampunya itu apa namanya itu? Angin. Angin, ya angin. Kenapa angin ini? Karena dekat pintu buka masuk orang, jadi masuknya mereka masuk terus, keluar masuk, anginnya masuk terus. Seyogianya adalah bahwa hal itu tidak bisa dijadikan alasan. Kenapa? Karena seluruh atlet, bahkan musuhnya sekalipun, saat bertanding dengan Marcel merasakan hal yang sama, sehingga itu tidak bisa dijadikan alasan. Oke, Rioli, saya sudah mempelajari secara historinya, saya sudah mempelajari bagaimana dia bermain, tapi sayangnya Marcel tidak bisa maksimal pada partai tersebut. Ayo minimal jangan 1 digit. 10 dah lumayan. Lalu ditutup dengan kekalahan, juga diiringi dengan kualitas main yang menurut saya cukup buruk. Sebagaimana saya tahu bahwa Marcel tidak seperti itu mainnya di hari terakhir menjelang dia kekalahan. Ya, puji Tuhan lah bisa sampai sini. Itu semua berkat karunia Tuhan. Terima kasih juga orang tua yang telah support dari rumah, walaupun lagi kerja ini. Terima kasih juga Eagle, Terbaru Sport, Indo Prima Badminton Club atas dukungannya. Halo guys, aku Kaliza Zara Agustina.
Hari ini hari pertama aku bertanding di FISIP UI Open 2024 akan menghadapi Keisha Arya Siva dari Putra Bunyamin. Persiapan yang aku lakukan antara lain menjaga stamina, melatih fisik, dan menjaga pola makan dan lain-lain. Doakan aku ya guys, semoga menang dengan hasil yang maksimal. Khaliza, jangan bengong ya. Habis mukul jangan bengong, aktif aja terus kakinya. Kedua, balik lagi, kakinya harus aktif. Dia kalau kecolong kayak begitu, udah pasti diturunin bolanya. Jadi kamu harus siaga sama itu. Tapi kalau misalnya kakinya masih aktif, itu bisa ngelop, bisa nembak. Itu mesti hati-hati. Yang penting kalau kamu yakin dianya udah kecolongan begitu, langsung maju aja digerebek. Intinya aja dilari-lariin, disuruh jauh-jauhin. Memang capek, cuma itu celahnya sementara ini. Yang baru ketahuan baru itu. Kalau dapat poin teriak, biar makin tinggi nekatnya. Makin happy, jangan tegang. Teriak-teriak aja biar lepas. Oke? Yuk, yang yakin. Mimik mukanya yang happy dong, yang semangat. Jangan lesu-lesu kayak gitu dong. Ayo, Sa, dicapain dulu, Sa. Lumayan 1 poin terakhir, Sa. Ah, gitu mental. Nice. Secara mental ternyata tidak ada peningkatan signifikan ya. Itu secara mental. Itu yang saya lihat di lapangan. Yang kedua adalah musuhnya yang kali ini adalah mereka berdua pernah bertemu sebelumnya di event sebelumnya di 3 tahun ke belakang. 2021. Exactly, 2021. Saya mengira setelah pertemuan sebelumnya mungkin ini saat yang tepat untuk membalas kekalahan sebagai target jangka panjangnya. Tapi saya tidak mau muluk-muluk untuk itu. Saya ingin sudah sampai di mana level atlet saya ini, Khaliza Azahra, untuk berhadapan dengan musuh dia sebelumnya. Coba yang kali ini kamu main rally. Ini udah pasti capek saat, tapi nggak ada pilihan lain. Kamu main rally, colokin ke area sebelah kanannya, jauh lebih dominan. Jangan terlalu buru-buru mau di drop shot. Ayo, jangan lesu-lesu, jangan kelemar-kelemar. Ayo, semangat yuk. Kendala tadi set pertama itu bolanya nggak kelihatan, terus jadi mainnya kurang enak, sama mati-mati sendiri. Mainnya juga nggak tenang. Bagus. Jangan mati-mati sendiri, mainnya lebih tenang sama lebih maksimal aja. Gitu. Kamu jangan stres sama pikiran kamu, malah jadi bikin kamu makin capek. Fisik kamu kuat sebenarnya. Ini cuma gara-gara kamu stres harus ngapain sehingga bikin kamu jadi lebih capek. Ayo, lebih tenang lagi. Tenang, sabar, jangan buru-buru. Jangan tiba-tiba musuh servis kamu langsung main diterima-terima. Tahan dulu, tangan dulu, naik dulu. Kalau bola nggak nyaman diganti, akalin dong, Sa. Di lapangan 6 segera dipertandingkan. Ayo, jangan lesu gitu. Jangan ditunjukin kalau kamu penakut dong. Nah, gitu dong. Ayo, bisa. Satu-satu aja, kamu belum selesai nih. Serba goreng deh. Untuk segera ke SMJ Point tunggal Formula Putri. Yang
ternyata seperti bisa kita lihat, Khaliza Azhara belum bisa berbicara banyak ketika berhadapan dengan musuh dia yang sebelumnya sudah pernah bertemu. Halo, selamat malam pemirsa setia Indoprima Badminton Club. Jadi setelah mengalami hari yang panjang di hari ketiga ini, dan alhamdulillah puji Tuhan klub kita dihadapkan dengan beberapa atlet kita yang memang harus mengakhiri perjuangannya di hari ketiga penyelenggaraan FISIP UI Open 2024 ini. Kita sekarang sedang makan bersama teman-teman. Saat ini kita sedang makan bersama di Bilangan Margonda, Depok, Jawa Barat. Nih, makan sama apa, guys? Ayam bakar. Ayam bakar. Ada babi bakar nggak di sini? Nggak ada ya? Ambil. Tuh, ambil sendok. Nih. Nampak wajah-wajahnya pada kelelahan sekali ini, anak-anak ini, ya. Semoga sudah dicas nanti pada kembali lagi energinya. Karena sesudah makan, nanti ketika mereka sampai di hotel, mereka akan melakukan kegiatan mewarnai tembok rumah orang. Oke, seperti itu. Rasanya tentu sedih. Yang mana di awal kami berangkat bersama-sama, tapi dengan berat hati harus memulangkan lebih dulu sebagian atlet yang sudah kalah lebih dulu. Ini salah satu peraturannya. Peraturannya adalah mewarnai. Yang baik kalau intensinya ke sini dulu, atensinya ke sini dulu. Tugasnya sederhana, hanya mewarnai, having fun. Oke, kita lupakan yang sudah kalah-kalah, yang merasa penyesalan sudah dilupakan dulu. Karena kita kesini dulu untuk having fun sejenak. Ini orang kata ini hijau ya? Ya, salah. Ini sama kondisinya. Malah. Siap salah. Kalau rimbuk, ini 2 hari 2 hari. Saya kalau kerapian udah paling salah. Siapa yang nggak nilai? Aduh, ini paling ke dikarenakan Khaliza Azhara Agustina harus berfokus pada kejuaraan selanjutnya yang akan datang. 7 menit tersisa. Satu-satunya hal yang membantu adalah story dari apa yang kalian warnai. Semakin serius guys. Waktu tersisa 3 menit 48 detik. Kamu udah selesai belum warnai Jennifer? Apa sih? Waktu 50 detik lagi. Bulu tangkis siapa? Tema bulu tangkis. Boleh diceritakan perihal objek bulu tangkis ini kenapa dipilih warna hitam pada celananya yang ternyata dilihat cukup rapi ya. Hitam ya. Benar pakai. Ini apa ini ya? Tujuannya apa ini? Rumput itu, Pak. Oh, ini rumput ini ya. Oh, ini rumputnya hijau. Loh, dia tidak memakai baju atau dia itu tidak kan ada dia warnanya? maksudnya sudah. Oke, kakak kira nih, boleh dikasih tahu kenapa Batak. si ininya ini warnanya kuning. Batak. Kuning. Apa? Karena aku ngeliat tuh di film SpongeBob. Tuh kan? Di Itu film warnanya SpongeBob. kuning. Oke. Oh, referensinya dari Ya, sebuah terus film juga SpongeBob ya. yang kiri ini kan paling banyak coraknya. Ini Betul. mengikuti kebudayaan negara Indonesia bercorak kayak batik ya nggak sih? Ya, hampir ya. Batik Ya, bagus. Batik Toba. Nah, ini. Batak. Ini kalau boleh tahu ini apa ini? Gunung. Itu gunung. Oh, ini gunung. Ini gunungnya Ini. hampir meletus ya, makanya warnanya beda ini ya. Tidak ada bisikan-bisikan mempengaruhi penilaian diri Bapak. Aku alat Tayo. Oke,
Kita urutkan dulu ya. Jadi gini ya guys, diingatkan kembali bahwa penilaian itu tergantung pada satu, kerapihan. Oke. Kedua, yaitu syarat masuk akal dari yang paling hampir baik. Urutan yang paling hampir baik jatuh kepada teng dereng 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 jatuh kepada selamat kepada tema gempa bumi. Yeay. Tepuk tangan dulu guys. Gempa bumi. Sampai detik ini jurinya kebingungan. Kita tidak bisa berlarut-larut sedih setelah hasil yang sudah kita terima pada kejuaraan kali ini, tapi kembali fokus pada kejuaraan selanjutnya. Tereng. Aduh. Ya, aku. Tereng. Jatuh kepada bulu tangkis. Bulu tangkis jatuh kepada urutan kedua yang hampir baik. Kenapa? Karena aku bingung ini ada di Avatar ini atau di surga. Kotanya warna biru. Yang kedua ini celananya kenapa jahitannya lepas-lepas, ceritanya apa gimana ini? Terakhir tidak lain dan tidak bukan adalah kakak Kaliza. Selamat sekali lagi kakak Kaliza. Tuh lihat nih hasilnya nih. Masuk akal kan? Tingkat kerapihannya sejauh ini sangat minim sekali, dia melebihi pembatas. Kedua, sangat masuk akal. Kalau karakternya kartun pada saat itu Cars, yang mana saat itu adalah merah, dia taruh warna merah. Lihat nih, ban gak mungkin ban warna kuning kan ya guys ya. Ban warna kuning kan gak mungkin, pasti warna hitam. Kaliza. Baru bangun ya? Udah. Kaliza mana? Ayo Sa, siap-siap Sa. Mana? Let's go, siap-siap yuk. Jam 8 kita harus sudah meninggalkan tempat ini. Audia, Marcel. Siap-siap. Mana si Audia mana? Masih tidur ya? Makannya gimana dong? Makannya? Makannya? Kamu mandi dulu aja, mandi dulu. Nanti abis mandi baru sarapan kita, bareng-bareng. Yuk, siap-siap. Ya, kita jam 8 harus sudah meninggalkan tempat ini, teman-teman. Yuk. Mari pulang. Oh. Nyanyi dulu dong, Sa. Kalisa. Marilah pulang. Marilah pulang ke Bandar Jaya. Selamat pagi pemirsa setia Indoprima Badminton Club. Hari ini hari keempat penyelenggaraan FISIP UI Open 2024 dan kali ini menunjukkan pukul 8 tepat waktu Indonesia Barat. Dan saat ini juga agenda kita ada yang beda. Agenda 3 hari sebelumnya, yang mana agenda kali ini adalah kita akan bertolak menuju pelabuhan Merak di Banten untuk apa yo? Untuk mengembalikan atau memulangkan 3 anak-anak emas kita di belakang ini. Ya. Yang itu ada Kaliza, ada Marcel, dan juga ada bencana alam Audia. Seperti itu. Nah, kenapa kita memulangkan mereka semua? Karena seperti yang sudah kita tahu di ketiga hari sebelumnya mereka sudah kalah di pertandingan
FISIP UI Open 2024 ini. Dan juga beberapa dari mereka akan bersiap untuk menghadapi pagelaran selanjutnya, yaitu Kaliza akan bersiap untuk menghadapi pertandingan O2SN di mana? Di Bandar Lampung. Seperti itu. Oke, di videonya akan bersambung ketika kita sudah di Pelabuhan Merak. Jadi dengan berat hati kami harus mengantarkan mereka pulang dan berpisah di tengah-tengah kejuaraan, di tengah-tengah teman-temannya yang masih belum bertanding. Dan Oke, selamat pagi menjelang siang. Jadi saat ini kita sudah berada di Pelabuhan Merak dan sebentar lagi tiba saatnya untuk kita berpisah dengan anak-anak kita di belakang itu. Mereka akan berenang, ya, nggak akan naik kapal ya, sana ya, Coach Dennis. betul sekali, mereka akan berenang yang mana bahasa India sisirnya adalah mengojai. Ngojai. Kita akan mengojai ke. Ngojai. Iya. Kita akan mengojai ke Lampung untuk memulangkan mereka. Sementara menunggu, kita lihat wajah-wajah atlet-atlet kita ini sudah siap untuk menuju kembali ke kampung halamannya di Bandar Jaya, Lampung Tengah. Kita sudah ada Kaliza di sini. Halo Kaliza. Halo, kita sudah ada Marcel di sana. Dan kita juga di sini sudah bersama kapal laut. Ini. Kita sudah bersama kapal laut. Dan yang bikin saya lebih berat hati adalah saya tidak bisa mendampingi mereka sampai dijemput. Lalu saya harus memastikan Kaliza, Marcel, Audia selamat sampai di tempat, selamat sampai nyebrang di kapal. Karena ini kali pertama dalam seumur hidup mereka menaiki kapal laut tanpa pendamping. Dengarkan baik-baik, ini momen pertama kalian naik transportasi umum, yaitu kapal. Jadi harus saling jaga satu sama lain. Nah, ketika masuk darbarata, nggak menyeberang masuk ke kapal, harus saling lihat kalau barang teman-temannya satu sama lain. Tidak bisa warawiri kemana-mana, harus saling bersama-sama. Hindari orang-orang yang sekiranya kalian curiga dan yang kalian gak nyaman, hindari aja orang lain. Dan kalau bisa dekatin dulu atau siapapun yang dirasa aman dan nyaman. Dan jangan lupa yang terakhir, ketika menjelang sampai langsung hubungi Om Fran. Paham? Juga mereka pulang dengan tentu membawa kesedihan setelah kalah, itu pasti saya bisa bayangkan itu berat hati. Sini, dadah. Hati-hati ya. Ditambah kami dikejar oleh waktu dan lain-lain. Iya, sesuai terms and conditionnya. Terus lu bilang nanti dijemput untuk Farid di Bak gitu? Betul. Gue bahkan bilang. Tapi mereka tahu kan? Sampai Bakau ini harus turun dulu ke terminal ininya, terminal. Aduh sayang. Nah itu sayang sekali gue tidak mengingatkan hal itu. Ya, ngikutin jalur keluar, nanti ada terminal ekstra. Nanti dipandu sembari lewat telepon deh. Sebagai informasi, itu sangat mepet, bertepatan pada jadwal kiranya main di siang hari. Jadi saya harus segera buru-buru kembali ke Depok. Berarti masih lama ya, Chris? Sebenarnya enggak, itu tuh udah tinggal deket. Bahkan si troli garbaratnya udah geser-geser kok. Ntar lagi. Jam 12 berangkat, balik setengah 2 lah sampai ya? Kurang lebih setengah 2 jam 2 lah.
karena berharap Khaliza tetap stay. Tapi setelah dia mengerti bahwa Khaliza tanggal 25 lulus kejuaraan, ya pada akhirnya dia mengerti juga. Saat partai Kirani berlangsung, sebelumnya saya sudah meminta tolong kepada salah satu atlet yang kebetulan sedang bersama kami, yaitu Gregorius Yehudaweni, untuk mendampingi Kirani saat dia main. Jika hal buruk yang terjadi yang mana saya terlambat datang, ditolong didampingi oleh beliau. Tadi, lumayan ada telatnya sedikit tadi, telat panas juga Rani, pemanasannya. Terus akhirnya set pertama tadi, jadinya banyak poin-poin bola-bola yang ketinggalan. Jadi kurang antisipasinya juga, tapi satu sisi mainnya bagus dari mentalnya, nggak ada rasa takut, tegangnya juga nggak berlebihan, tapi tadi banyak mati sendiri juga. Akibatnya mungkin pemanasannya kurang banyak, kurang panas, jadi akhirnya mainnya juga belum terlalu keluar. Pas awal-awal masuk rasanya agak tegang karena emang lapangannya sama gedungnya kan besar. Tapi ya dalam hati tetap semangat berdoa. Terus pas set awal poin-poin pertama emang susah gitu ya karena masih ngenalin lapangan. Habis itu udah bisa menyesuaikan sedikit demi sedikit. Tapi emang masih agak kesusahan untuk bagian mes pas set pertama bagian kanan. Tapi bagian dikit aja kena lampu. Maksudnya agak silau dikit tapi nggak terlalu bermasalah untuk permainan. Saya berinisiatif untuk mengganti posisi Yehuda saat itu yang duduk di kursi ofisial, diganti oleh saya. Sebelum saya turun untuk mengganti posisi Yehuda saat itu, saya mendahulukan untuk mengurus set dokumentasi untuk Kirani di saat itu. Yang mana tentu saja itu cukup merepotkan untuk bagi saya pribadi. Lumayan takes time juga untuk mengurusi hal itu. Jadi di saat itu cukup menghambat ketika saya hendak menyusul Yehuda. Ketika saya sudah usai membereskan hal-hal tersebut, saya segera turun dan menghampiri court Rani bermain. Tapi ternyata ketika saya sampai di sana itu sudah sampai menjelang interval di set kedua. Yang mana menurut saya itu sudah tidak relevan lagi ketika saya menggantikan official sebelumnya yang mendampingi Kirani. Untuk set kedua lumayan nggak terhalang oleh lampu, nggak silau. Tapi walaupun lampunya emang silau, bukan artinya karena lampu itu kalah. Emang lawannya lumayan bagus. Yang penting aku udah berusaha. Yang saya dapatkan, bermain harus tenang. Karena kalau misalnya lebih tenang, lebih rileks, mainnya akan lebih bagus daripada tegang. Terus di Jawa ini masih emang atlet-atletnya Indonesia gitu. Masih banyak yang lebih bagus dari Rani. Pertandingan dimenangkan Alia Zafira 21-14, 21-13. Harus diakui, Putri Renta Kirani Tarigan selalu
Ya, selalu tidak mengecewakan pelatihnya sama sekali. Setiap kejuaraan. Tim pelatih, tim manajemen mengerti bahwa musuh Kirani saat ini, yang kali ini adalah secara level sedikit di atas dari Putri Renita. Kami percaya bahwa atlet kami sama sekali tidak takut akan hal itu. Dia siap untuk menghadapi Alia Zafira pada pertandingannya. Terbukti di saat dia bermain, di saat pertandingannya sudah berlangsung, Putri Renita Kirani Tarigan sama sekali tidak mengendorkan semangatnya, sama sekali tidak takut kepada musuhnya. Dia mengeluarkan seluruh kemampuannya, dia bisa bermain maksimal, dia bisa bermain on fire saat itu. Walaupun kekalahan harus diterima, tapi saya percaya bahwa Kirani tidak mau memberikan kekalahan secara mudah. Saking kelelahannya, kita di sini capek ya. Capek, itu capek, rasanya sangat capek, luar biasa capek. Halo, selamat pagi pemirsa setia Indo Prima Badminton Club. Jadi hari ini adalah hari ke-6 penyelenggaraan FISIP Open UI 2024. Dan kali ini, pagi ini di hari Senin tanggal 24 Juni 2024, wah tanggal cantik ya. Ini akan ada atlet-atlet kita yang akan bertanding mix. Di antaranya ada Kirani dan juga Gayu Saputra. Nih, mereka sudah siap, guys? Siap. Sudah sarapan tadi, guys? Sudah. Sudah ya? Ya. Kok masih lemas ini sepertinya? Sudah Ran tadi ke kamar mandinya, Ran? Sudah. Aman ya? Sudah ringan ya sekarang ya? Sudah. Oke, kita sampai bertemu di lapangan. Ya, saat ini kita sudah sampai di venue atau di tempat pertandingan FISIP UI Open 2024. Di hari ke-6 ini penyelenggaraan FISIP UI Open 2024. Waktu menunjukkan pukul 8:06 pagi waktu Indonesia bagian Barat, dan kita saat ini sudah bersama atlet kita, Gayu Saputra. Gayu, tanding jam berapa, Yu? Jam 8.35 ya, bersama Kirani Tarigan dari Indo Prima Badminton Club. Nah, teman-teman, ini mohon doanya ya, karena ini adalah pertama kali kamu sama Kirani ya? Iya. Mix ya? Sebelumnya udah pernah belum? Belum, cuma di latihan-latihan aja. Nah, cuma di latihan-latihan. Tentunya chemistry yang terjalin antara Gayu sama Kirani ini harus luar biasa ya, supaya kita nanti bisa sesuai dengan yang kita harapkan, seperti itu. Sudah dipertandingkan kategori ganda remaja campuran nomor pertandingan 11. Ahmad Bayi Hakim Utoro yang berpasangan dengan Felisa Ananda Pahlewa, SMA Mitra Permata, PB Power Raja Wali Tangerang, berhadapan dengan pasangan Gayu Saputra Putri Renita Kirani Tarigan, SMA Negeri 1 Terbaik Besar, Tafifa PB Indo Prima Badminton. Hadirin, di sebelah kanan saya Ahmad Bayi Hakim Utoro dan Felisa Ananda Pahlewa, Power Raja Wali Tangerang, dan di sebelah kiri saya Gayu Saputra Tafifa dan Putri Renita Kirani Tarigan, Indo Prima Badminton Club. Gayu Saputra berservis. Campuran nomor pertandingan 13 Muhammad yang berpasangan dengan Putri Anwar Hujan Boto, berhadapan dengan pasangan Rizky Kavi Maulana Anna Bena Amina Artawi, SMP Negeri 17 Tangerang Selatan. Lihat pertandingan. Jelas, mau itu ke cewek, mau ke itu cowok, baliknya sejauh ini nggak ada yang menyulitkan. Jelas, yang penting komunikasinya dijaga. Kalau misalnya mati, nggak perlu emosi, jangan ditunjukin emosinya satu sama lain, ya. Ayo satu-satu yuk. Ready, Ran. Rani.
Good. Yuk, lebih kompak lagi. Satu-satu lebih kompak lagi. Di lapangan saat itu adalah hal yang jauh sedikit lebih baik dibanding di luar lapangan sebelumnya. Kenapa? Selama persiapan berlangsung, perihal aspek komunikasi di antara mereka berdua ini harus saya akui bahwa cukup buruk. Mereka berdua sangat sedikit sekali berinteraksi satu sama lain. Ih, gila John, ya Allah. Langsung cenghar gini paron orang, John. Mantep. Nice. Gak apa-apa. Ran, gak perlu selalu kenceng kok, di netting gak masalah. Lah, jika anggapan salah satu orang tua atlet, bahkan penonton-penonton mungkin yang menyaksikan partai mereka berdua berlangsung, perlu saya garis bawahi bahwa itu adalah performa mereka secara aspek komunikasi yang lebih baik dari sebelumnya. Dengerin baik-baik. Tidak perlu harus buru-buru mau membunuh tuh, enggak. Nyaman aja, diladenin aja, nanti juga ini dari tadi mati sendiri. Setiap beberapa kali rally kalian yang unggul. Itu satu. Kedua, maupun siapapun yang mati, mau itu Rani, mau itu Gayu, ya udah nggak apa-apa. Nggak perlu saling emosi, sabar, kompak dijaga terus. Misal mati, say sorry, selesai. Oke, yang penting kamu di depan, nggak perlu tiba-tiba harus kenceng, nggak perlu. Ya, yang penting dilewatin ceweknya atau bahkan di netting sekalipun. Kayak barusan tiba-tiba setengah bagus kok. Yuk, kamu mau ke cowoknya, mau ke ceweknya, bebas. Nggak masalah, yang penting ready, tangannya naik terus ya. Kasih tahu pelan-pelan Rani kalau misalnya mati segala macam. Oke? Rani juga semangat ya. Senangnya ya dia di set pertama bagus mainnya gitu bang. Lalu awalnya nih. Keselnya gimana kalau keselnya? Keselnya waktu ini pas servis sama apa ya? Waktu ditembak gitu bang. Kan itu kan yang set kedua kan itu kan poinnya ini bang, poin tua gitu kan, jadi usahakan bolanya turun gitu. Senang, tapi agak kasihan. Kenapa kasihan sama Gayu? Kayaknya kayak aku tadi pas set kedua itu apa set ketiga banyak servis yang nggak masuk gitu, kayaknya gara-gara aku gitu. Konsen kenapa tiba direliin? Jangan direliin. Kalau direliin nanti pede mereka ya, terus aja kayak gitu. Rani servis lagi bagus sama yang cowok nih, dengerin baik-baik. Kalau yang cowok servisnya agak ngejeda, jadi kalian berdua kalau yang cowok servisnya agak jeda, kalian ini pasti agak lama nunggunya, jadi agak siap aja, jangan tiba-tiba buru-buru mau maju-maju. Terus beberapa kali kan ngeflick nih ceweknya, jadi antisipasi aja sama itu ya. Tapi lebih sering ke cewek. Ya nggak apa-apa, dominan aja ke ceweknya. Yuk, oke, jaraknya agak jauh poinnya ya. Selanjutnya Kondisinya enak tapi nggak bisa terlalu banyak aksi. Contohnya kalau misalnya kita gitu ke lawannya itu kita kena tegor. Terus tadi aku pas set pertama itu kan asmennya bilang masuk, padahal itu out kan. Jadi asmennya masuk langsung ke out gitu. Aku cuma gini doang. Aku ditegur wasit gitu doang. Kayak baru pertama kali aja ngeliat wasit kayak gitu. Karena aku baru pertama kali main ganda di Jawa gitu. Gayu. Rani. Cewek yuk. Cewek. Gak apa-apa. Kesan lapangannya bang? Iya. Ya enak sekali bang, tidak ada yang mengganggu, angin pun, penonton pun sepi, jadi agak berani lah. 0-0 aktif sekarang saya. Gila servisnya.
Mantap Gayu, mantap Gayu. Yuh, harus lebih sabar si ceweknya yang sikat, jangan cowoknya. Udah diangkat, udah maju-maju. Kalau yang sekarang tuh nggak bisa tiba-tiba kita cepetin berhentiin itu nggak bisa, karena yang cowoknya yang masuk malah. Jadi kalau misalnya kamu di belakang terus bola dia panjang, didedet-dedetin aja ke si ceweknya nggak masalah, ya dipanjangin itu pun nggak masalah. Yang penting jangan tiba-tiba kamu buru-buru langsung berhenti aja, mau itu flashing jangan dulu. Cowoknya sekarang yang masuk, kalau ceweknya nggak masalah justru. Kan aktif, kalau mati santai aja, jangan ditunjukin kamu emosi begitu dong ya. Masih bagus kok, jarak juga nggak jauh-jauh amat, satu-satu aja. Dan yang sekarang ceweknya aja yang disikat, ini ceweknya lagi pede banget ini ya, dibikin gerak. Yuk kasih tahu pelan-pelan yuk, ayo kompak lagi dong, ini mulai kendor nih. Sabar, masih bisa, sabar. Tuh kan masuk, out. Ayo guys, bisa guys, satu-satu konsen yuk. Ayo lebih. Kalau di lapangan harus tenang, jangan sampai terganggu pikiran konsentrasinya. Karena tadi awal-awalnya bagus servisnya, terus tiba-tiba jelek gitu. Udah gitu aja. Oh iya, jangan lupa untuk komunikasi, karena dalam ganda itu bukan hanya satu orang yang bermain, harus lebih berkomunikasi, jangan saling menyalahkan. Tenang. Ayo, masih bisa. Ayo, belum selesai, belum. Malam ini saya bertanding tunggal dewasa putra pertama kali melawan Satria. Harapannya besar sih bang, masuk sini gitu kan, sekali langkah lagi kan. Amin. Doa yang terbaik buat kamu ya, Yu ya. Semangat. Berani. Yuh, jangan ragu-ragu. Gayu bermain luar biasa, harus diakui. Gayu bermain sangat luar biasa semalam. Sebelum jauh kita membreakdown bagaimana apa yang terjadi saat partai Gayu.
Gayu adalah atlet tahun kelahiran 2008 yang mana harusnya dia bermain di kategori remaja. Tapi karena satu dan lain hal, tim pelatih mendaftarkan dia di kategori dewasa. Dominannya netting dari tadi, tapi tetap kamu antisipasi, jagain. Dominannya setengah ke belakang, dikotakin serang, ya. Berani. Nyalinya yang gede. Musuhnya kali ini adalah Satria Henry, yang dimana secara histori bisa diperhitungkan, dan saya yakin ini adalah partai yang berat untuk Gayu. Tapi sebelum Gayu turun ke lapangan, sebelum partai mereka berlangsung, saya sudah mengingatkan Gayu bahwa untuk main semaksimal mungkin, nothing tulus, dan siap akan segala sesuatu yang terjadi di lapangan. Mungkin ultimatum tersebut masuk ke diri Gayu malam itu, sehingga ketika saya mendampingi Gayu pada pertandingan semalam, saya bisa melihat bahwa Gayu enggan kalah menyusul teman-temannya. Dia enggan untuk menyerah di situ karena Gayu sudah memasuki babak 8 besar, yang mana tinggal satu langkah lagi untuk memastikan bahwa dia berada di podium. Walaupun belum secara pasti dia ada di podium tertinggi, tapi satu langkah lagi untuk memasuki babak semifinal. Dia sangat-sangat tidak ingin pulang dengan tangan kosong. Oke, Gayu Saputra. Ya. Assalamualaikum Pak Haji. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, perasaan itu pas pertama masuk lapangan tidak pede saya, Bang. Karena saya melihat di turnamen software, dari pertandingan dia juga cukup bagus, Bang. Karena dulu dia klubnya di Jaya Raya. Oke, salah satu klub yang sangat cukup diperhitungkan ya oleh klub-klub lain gitu. Mumpung dia belum panas-panas amat, mumpung dia masih adaptasi sama lapangan. Kamu kan punya kesempatan barusan tadi pagi main. Harusnya kamu jauh lebih paham sama karakter lapangan. Satu, kedua, jangan terlalu banyak angkat-angkat bola. Ini anginnya kencang sekali kalau kamu buangin gitu, liar. Terus Gayu, pede yuk. Ini berani megang. Itu satu. Kedua, tidak buru-buru mau ngebunuh. Sabar, dinikmatin. Main dewasa beda sama main remaja, ya. Yang ketiga, dihindarin area sebelah kanan. Variasinya banyak banget tuh. Memang dari tadi mati, cuma kamu antisipasi aja. Ini aku yakin sekali-sekali berarti dia panjang sekarang. Servis, hati-hati tuh, servis ketodong, servisnya ketodong itu. Flick coba sekali nggak apa-apa kok. Yuk. Ada di pikiran saya, ya sangat takut ya, Bang ya. Soalnya kan pemain Jawa banyak yang bilang bagus-bagus gitu, fisiknya kuat-kuat gitu. Setelah kamu hadapi rasanya gimana? Benar? Iya, benar sekali. Benar? Iya. Oke, terus pelajaran apa yang kamu ambil di pertandingan melawan Satria tadi? Ya, yang saya ambil dari pelajaran tadi adalah ketika poin kritis tidak usah panik, tidak usah buru-buru. Nggak boleh kendor. Yes. Gayu. Konsen. Kuat yuk, kuat Gayu. Ayo yuk, tenang yuk Gayu. Kalem, bisa yuk. Bagus, tenang yuk, masih bisa yuk. Tenang Gayu, siap. Ayo, kalem. Bisa yuk. Masih lu. Lemes aing bangsat. Cerik anjing. Ya itu kan poinnya kritis ya, 20-19 itu dia mengasih instruksi saya kalau poin-poin kritis itu
mencari kelemahan lawan gitu. Misalnya kayak saya tadi kan kelemahan saya sebelah kanan, jadi disodoknya pas saya servis. Oke, dampaknya lumayan luar biasa ya buat setelah partai Gayo usai kalah lagi-lagi. Rasanya saya tuh sudah terbiasa untuk menerima atlet saya kalah, tapi entah kenapa semalam saya enggan untuk menerima hal itu. Oke, ada pride yang saya jaga ketika saya mendampingi Gayo. Ada tanggung jawab besar yang saya giring sampai di sini ketika saya membawa Gayo. Sehingga ketika hasil itu kalah dengan poin-poin kritis, dengan partai yang semacam itu, lumayan mengobak-ngabik saya ya. Secara natural saya tidak bisa mengontrol hal itu. Ya, sebagai atlet saya bisa merasakan ketika satu langkah lagi untuk memastikan bahwa kita pulang dengan kita pulang tidak tangan kosong, ternyata kita gagal dengan partai yang seketat itu. Saya bisa bayangkan bagaimana sakitnya, tapi ya, again, life must go on. Ya, game already gone, kita harus bisa terima itu. Saya respect setinggi-tingginya kepada Satria Henry. Saya sangat suka sekali sama energinya dia yang positif, respon dia di lapangan, energi dia selama di lapangan. Saya sangat respect setinggi-tingginya. Pertama, saya percaya bahwa mendampingi atlet di luar kota dalam rangka kejuaraan itu tidak mudah. Semakin sadar bahwa saya akan bekerja jauh lebih keras dari sebelumnya untuk membuktikan bahwa atlet Indo Prima dapat bersaing di kejuaraan-kejuaraan yang akan datang. Thanks to Eagle sudah berhasil menemani kami di kejuaraan kali ini. Terima kasih kepada PB Sport yang sudah bersedia mendukung kami pada kejuaraan kali ini. Semoga di event-event selanjutnya kami bisa jauh lebih baik dan tidak pulang dengan tangan kosong. Halo, selamat malam penonton setia Indo Prima Badminton Club dimanapun kalian berada. Dan malam ini adalah malam terakhir kita kemungkinan berada di kota Depok, Jawa Barat, tepatnya di kawasan Universitas Indonesia, di acara atau di event FISIP UI Open 2024. Kenapa tadi saya bilang ini adalah hari terakhir? Mungkin di sini kita bisa sedikit saja menyimpulkan bahwa atlet-atlet kita sudah selesai bertanding di kejuaraan FISIP UI Open 2024 ini. Dan hari ini adalah hari yang ya bukan cukup ya, mungkin bisa saya bilang sangat melelahkan, sangat padat sekali. Terlebih hal ini pun tidak hanya dirasakan oleh atlet-atlet kami, tapi kami juga dari jajaran tim manajemen pun, dari tim pelatih pun turut merasakan kelelahan yang luar biasa. Mungkin kita bisa tanyakan sepatah dua patah kata terhadap partner saya yang sekaligus menjadi mentor anak-anak, pelatih anak-anak di sini, ada Dennis Ganesha. Bagaimana? Kejadian yang paling terpukul sekali, ya Allah, subhanallah. Coba di highlight nih, bagaimana nih about today? About today? Ya. Yeah. Saya percaya bahwa ikhlas itu luar biasa berat ya. Berat.